Sik. Kok langitnya wis rada peteng ya? Sik, mau si Anto gek les, si Aldi gek mancing. Wah, si Anto ki jen bocah sik sregep sinau tenan tok iki. Mbah, badhe tindakan ten pundi? Aku ki arep ning taman kok Kene. Oke, maaf ya adik-adik. Dewean meneh. Yur. kaya ana sik nyelik aku. Horor banget ta kene iki. Ning kene iki lho, Yur. Oh alah, Anin. Apa Nin? Aku mbok dewangi, aku kloso ming dhewek. Lah mbok ya omong, kowe ra omong kok. Ya ora. Nih maju. Efisien tanpa memperhitungkan bahwa ketika lahan untuk resapan tanah berkurang luar biasa, maka bahaya menanti. Ya, banjir udah nggak bisa lagi diapa-apain. Nah, daerah ini Kakak Rosa lihat banyak dengan tumbuh-tumbuhan, banyak dengan air resapan yang bisa mengalir dengan baik. Semoga tidak banyak developer yang akan membangun perumahan di sini ya Bapak Ibu ya. Dan yang kemudian adalah menyelamatkan bumi dari kerusakan tindakan manusia. Tadi juga yang seperti Kakak Rosa jelaskan ya, kadang-kadang orang bakar-bakar hutan. Kalau di Sumatera itu banyak, sampai asapnya pergi ke negara tetangga. Karena yang terkasih, kejahatan terhadap alam semesta juga merupakan kejahatan terhadap diri kita sendiri dan terhadap Allah. Kejahatan terhadap alam semesta itu juga terhadap diri kita sendiri dan terhadap Allah. Dosa terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap Allah. Nah, di sini juga dinyatakan bahwa masalah lingkungan hidup kita harus mestinya tidak hanya dalam hal teknologi. Adik-adik, Bapak Ibu yang terkasih, teknologi itu serba terbatas. Teknologi itu kalah dengan otak pikiran kita, dengan spirit kita. Kenapa? Karena spirit kita adalah yang menggerakkan teknologi itu. Manusia dengan segala kelebihannya, maka ialah yang mengendalikan teknologi. Jadi kalau kita mencari solusi tentang masalah-masalah lingkungan hidup hanya semata-mata tentang teknologi, maka tidak akan berhasil. Dalam perubahannya, manusia juga harus mengendalikan atau menangani yang menjadi masalah, bukan gejala-gejalanya. Misalnya banjir, bukan hanya bagaimana tanggulnya diperbaiki sembarangan, terus nanti plastik itu misalnya tertanam dalam tanah, membutuhkan ribuan tahun untuk bisa mencernanya. Ya, kalian sadar bahwa di Jogja ini sekarang kita berada dalam darurat sampah. Karena apa? TPA Piungan sempat beberapa saat ditutup. Sekarang katanya mulai dibuka lagi. Tapi kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan banyak tumpukan sampah. Ya karena itu kita tidak sadar bahwa hal kecil yang kita lakukan berdampak besar. Kita harus mengganti konsumsi. Enggak kan? Masih plastik kan kita pakai, Bapak Ibu adik-adik semua, ingatkan orang tua kita. Jangan pakai gelas plastik atau gelas kertas sekalipun jika tidak terpaksa. Ya, nah itu artinya mengganti konsumsi dengan pengorbanan, ngasahi pengorbanan. Berikutnya keserakahan dengan kemurahan hati. Saya kadang-kadang, Kakak Rosa kadang-kadang pakai juga aqua botol. Tapi aqua botol yang dibeli satu bisa dipakai sampai 20 kali. Yang tak cuci cuma mulutnya saja, kenapa? Karena habis itu yang pakai Kakak Rosa, gitu kan? Itu pun kalau keadaan terpaksa. Ya, kalau tidak terpaksa, pakailah mug, gelas-gelas yang akan kita pakai sepanjang waktu. Dan kalau bisa ada kegiatan-kegiatan, kita membawa mug atau gelas atau botol minuman dari rumah. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, sepakat. Nanti bilang ya sama
Mbak Eni ya, Kakak Eni ya. Dan yang berikutnya adalah pemborosan dengan semangat berbagi. Masih sulit ya, kita kadang-kadang egois. Kita punya makanan, kita nggak mau bagi. Kita punya makanan, kita habiskan sendiri. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang makanannya prasemanan. Ngambilnya banyak-banyak, mengkobarkui orang tek. Kita tidak berpikir berbagi dengan orang lain. Nah, ya, sekecil apapun kita lakukan. Yang berikutnya adalah tentang Santo Fransiskus dari Assisi. Ada yang pernah mendengar nama Fransiskus dari Assisi? Angkat tangan. Pernah. Pernah dengar ya? Oh iya, beliau tokoh ini Santo Fransiskus dari Assisi concern, punya kepedulian yang luar biasa terhadap makhluk hidup alam semesta. Beliau menganggap bahwa jika semua makhluk hidup itu adalah saudari. Jadi kalau punya anjing di rumah, punya kucing di rumah, punya kelinci, punya ayam, punya bebek, punya mentok, mereka adalah saudari kita, ya, saudari dalam tanda kutip. Mereka harus kita sayangi, mereka harus kita lindungi. Dan jika kita menghendaki alam dan lingkungan tanpa keterbukaan untuk merasa kagum dan takjub, maka kita tidak akan lagi berbicara dalam bahasa persaudaraan. Adik-adik, Bapak Ibu yang terkasih, siapa saja yang menganggap saudara maka dia akan mencintai. Iya kan? Kalau kita menganggap alam semesta sebagai saudara kita, maka kita akan mencintai alam semesta kita. Iya enggak? Kalau kita bos yang menetapkan, yang tidak menetapkan batas-batas untuk memenuhi kebutuhannya. Bapak Ibu bisa enggak? Kadang enggak, kenapa enggak habis anakku? Kenapa? Oh kenyang, yang ngambilin maam siapa? Oh, kalau di sekolah sudah dikasih takarannya, terus makan enggak habis. Oke, itu mungkin bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Tapi kalau kita mengambil sendiri, maka kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ngambil makan secukupnya, begitu ya. Ya orang tua kita, teman-teman kita, saudara kita, lingkungan kita peduli terhadap alam semesta ini, maka kita biasanya juga akan berpikir seperti itu. Tapi kalau kita cuek, anak-anak pernah lihat gak ya orang buang sampah dari jendela mobil? Pernah lihat gak? Pernah. Pernah ya? Terus mereka itu mikirnya gimana? Apa karena mikirin, nanti kan ada yang mungut, ya kan? Nanti kan ada petugas kebersihan yang nyapu. Mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya effort yang mereka lakukan itu menyita effort lain. Harusnya kalau dikumpulin, dibuang di tempat yang baik, maka tidak perlu orang lain harus memungutinya. Gitu ya. Berikutnya adalah merawat bumi sebagai rumah kita bersama agar kita dan adik-adik kita dan anak-anak kita dan saudara-saudara kita di masa mendatang juga bisa menikmati alam semesta ini dengan baik. Dari kitab Kejadian kita tahu bumi dan alam semesta pada mulanya diciptakan baik adanya. Kalau sekarang menjadi tidak baik justru karena manusia merusaknya. Kalau secara ekosistem, kalian belajar ya tentang ekosistem ya. Bagaimana misalnya tikus dimakan oleh ular, ya. Ular dimakan oleh burung elang misalnya. Rantai makanan itu terjadi begitu. Ya kan? Kenapa sekarang misalnya hal-hal tidak sesuai dengan kehidupan lain. Ketika ia dipotong, dibuat gabah, diselep ya, terus dinanak menjadi nasi, dia punya juga kehidupan. Gitu ya. Karena mereka kehidupan yang ada di sekitar kita memang disediakan Tuhan untuk mendukung kehidupan kita. Tidak mungkin tanah yang bisa menjadi resapan air, ya. Jadi jangan sebentar-sebentar diplester, dipasangi keramik, gitu ya, supaya tetap ada resapan air dan siklus kehidupan ini akan mendukung kehidupan kita hari ini, besok. Ada tempat sampah plastik, ada tempat sampah yang untuk organik dan itu bagus. Kalian bisa contoh, bisa usulkan untuk keluarga di rumah. Kalaupun toh yang sudah diperingatkan tetap membuang sampah, nikmati bumi sebagai rumah kita bersama.
Sebentar kami akan pulang ya Bapa, dan kami akan mengikuti perayaan Ekaristi. Engkau sertai kami dan jaga kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sambil diberesin kita nyanyi ya. Ya. Oke? Ya, terima kasih anak-anak. Sama-sama. Yuk diberesin. Adik-adik, mari kita. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah katekese tentang spiritualitas ekologis. Terima kasih, semoga ini dinamika umat di kapel ini tetap hidup dan bersemangat sampai sekarang. Setiap harinya, berbagai kegiatan rohani dan kebersamaan terus berlangsung, memperkuat ikatan antara umat dan meningkatkan rasa persaudaraan di antara mereka. Karena memang umat sini dari paroki kan agak jauh lumayan, terutama yang sepuh-sepuh. Itu kalau tidak ada misa di kapel ini tentunya jarang sekali, mungkin bisa dikatakan hanya napas ya, Natal dan Paskah pada hari besar. Untuk perkembangan sekarang sudah ada kemajuan dalam 1 bulan 2 kali, itu minggu kedua sama keempat, itu luar biasa. Terus banyak yang terlibat tentunya, baik dalam tugas-tugas itu umat banyak yang terlibat dengan adanya misa 2 kali dalam sebulan di kapel ini. Di balik kesederhanaan ini, tersimpan semangat dan tekad yang kuat dari umat untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi kapel tercinta. Dalam setiap senyum dan kebersamaan, tersirat harapan akan masa depan yang lebih baik. Untuk umat di lingkungan dan sekitar sini, khususnya umat Kristiani, juga keterlibatan dari umat non-Kristiani untuk membangun tempat ini, itu sampai malam juga, tidak hitung waktu ya, malam-malam sampai jam 12 itu masih ada kerja bakti untuk menyiapkan tempat ini, bagaimana supaya tempat ini segera bisa jadi tempat apa yang kita idam-idamkan. Mari kita bersama-sama menjaga semangat ini agar tetap menyala. Dengan kebersamaan dan gotong royong, masa depan yang cerah akan selalu ada di Kapel Maria Damparing Kawicaksanan Ngembesan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda yang tak ternilai. Berkah dalam. Romo, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang, berkah dalam. Setelah kita bersama mengikuti katekese, marilah kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi untuk menyatukan ujub dan doa-doa kita bersama. Perayaan Ekaristi pada siang ini akan dipimpin oleh selebran utama Romo A.R. Yudono Suwondo PR, Romo Vikep Kevikepan Yogyakarta Barat, dan konselebran Romo Rafael Triwijayanto PR, Romo Paroki Somohitan, Romo A. Suratmo PR, Ketua Komisi KPKC Kevikepan Yogyakarta Barat. Dalam perayaan Ekaristi ini akan ada 2 kali kolekte. Kolekte pertama untuk mendanai kegiatan novena ini dengan pembagian 50% untuk panitia Kevikepan dan 50% untuk panitia Taman Doa Maria Damparing Kawicaksanan.
Kolekte kedua untuk mendukung pembangunan kapel di Taman Doa ini. Untuk menjaga kekhidmatan dalam perayaan Ekaristi ini, mohon segala alat komunikasi untuk dinonaktifkan. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita menyanyikan lagu himne Jubileum yang akan dipimpin oleh Dirijen Kur. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendoakan doa novena Laudato Si yang ada pada teks misa halaman 4. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa pencipta alam semesta, sejak awal mula dunia Kau jadikan sungguh amat baik dan Kau anugerahkan bagi kesejahteraan manusia. Segala sesuatu yang Kau ciptakan amat indah dan menghadirkan kemuliaan-Mu yang mengagumkan. Kami bersyukur atas semua anugerah-Mu itu.
Namun kami kadang lalai akan tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaganya bagi kemuliaan nama-Mu, bahkan hanya menggunakannya bagi kepentingan kami, keluarga, kelompok kami semata. Ampunilah kami ya Tuhan, demi kasih-Mu yang besar. Di tahun yubelium ini, kami bersyukur karena bertumbuh dan mengembangkan iman dalam gereja-Mu di Kevikepan Yogyakarta Barat dan Keuskupan Agung Semarang. Dengan kesetiaan-Mu, peliharalah kami dalam semangat pelayanan seorang hamba yang rendah hati, tulus dan berani. Engkau secara khusus memberi kesempatan bagi seluruh gereja-Mu untuk mewujudkan pertobatan, membangun rekonsiliasi, dan mengembangkan pembaruan hidup. Pintu-pintu kerahiman yang mengembangkan ruang-ruang perjumpaan dengan-Mu tersedia, supaya makin kami mengalami kerahiman-Mu yang luas. Dimuliakanlah nama-Mu yang agung, dengan terus menggemakan cinta kepada-Mu. Kami ingin mencintai alam semesta ciptaan-Mu melalui novena Laudato Si yang kami jalani. Semoga dengan segala upaya dan kesempatan yang Kau buka ini, kami dapat merasakan saat-saat penuh rahmat dan pengharapan kendati di tengah kegelisahan, kebingungan, dan pergumulan-pergumulan hidup masing-masing. Kami mohon rahmat dan penyertaan-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang bersama Putra dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, marilah kita bangkit berdiri dan kita mulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Bertanah air
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo Pikep Yogyakarta Barat, Romo Yudono Suwondo, Romo Paroki Santo Yohanes Rasul Somoitan, Romo Triwijayanto yang sangat saya hormati, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama hadir di tempat ini, berkumpul di tempat ini untuk merayakan Ekaristi Novena, untuk mengembangkan Laudato Si. Dan ini adalah hari kedua dalam bulan Maret ini. Kita bersyukur karena kita dianugerahi alam yang indah di tempat ini. Maka sembari mensyukuri anugerah baik Tuhan itu, kita juga perlu untuk menyadari bahwa kita memperoleh tugas mulia untuk merawat, memelihara, memanfaatkan, dan melestarikan alam ciptaan Tuhan ini sebagaimana dimaksudkan oleh Tuhan. Spiritualitas ekologis yang hari ini menjadi tema kita bersama hendak menyatakan bahwa alam ciptaan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan begitu bagus, begitu agung, begitu mulia, perlu mendapatkan sentuhan-sentuhan rohani, supaya karenanya kita bersama-sama dengan alam ciptaan ini, sebagaimana Santo Fransiskus Assisi mampu menyadari keluhuran ilahi dan memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, marilah kita memasuki ibadah bersama ini dengan penuh rasa syukur, sembari tetap berdoa supaya hati, budi, pikiran kita masing-masing dibentuk oleh Tuhan semakin mencintai lingkungan hidup di mana kita tinggal, merawat, memelihara, memuliakannya. Maka Romo Pikep kami mohon untuk memimpin perayaan kudus Ekaristi ini. Sekaligus juga kita dimohon untuk mendoakan saudara kita Bapak Robertus Yohanes Prayitno dari Paroki Pringwulung, Bapak Hardo Suyoto dari Paroki Gamping yang wafat pada hari ini, Bapak RB Prayitno ulang tahun ke-79, Mas Beni, Komandan Bela Rasa, relawan Kevikepan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, semoga segera sembuh. Kita siapkan hati untuk perayaan suci ini, kita akui segala kelemahan dan dosa-dosa kita mohon ampun di hadirat Allah. Tuhan Yesus Kristus, di padang gurun engkau digoda setan untuk mengubah batu menjadi roti. Namun engkau menjawab bahwa bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap sabda Allah manusia hidup. Di padang gurun engkau digoda setan akan diberi semua kerajaan dunia asal mau menyembah Dia. Tetapi engkau menjawab bahwa orang hanya boleh menyembah Tuhan Allah dan berbakti kepadanya saja.
Di padang gurun engkau dicobai oleh setan agar terjun ke bawah dari hubungan bait suci, sebab para malaikat akan menatang engkau. Tetapi engkau menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Kami mohon, bukalah hati kami akan panggilan pertobatan ini dengan langkah laku yang pantas, dengan merawat bumi, juga mencintai alam semesta ciptaan-Mu. Dalam syukur dan kesatuan hati sebagai umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga umat di Kevikepan Yogyakarta Barat, kami ingin makin mengagumi dan mengimani putra-Mu yang dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun dunia baru yang damai sejahtera, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsanya tentang hal ikhwal persembahan. Katanya, imam harus menerima bakul dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda serta mukjizat-mukjizat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tempilah aku ya Tuhan.
berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi, anak singa dan ular naga akan kau injak. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Terpujilah Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu di sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk yang bisa duduk. Ini agak maju sebelah sini. Mikrofon lepas ra, Bro. Sing lepas kene. Cek. Ayo di setel. Di setel yo, banter ke. Anak-anak, Ibu, Bapak sekalian, para romo yang dikasihi dan mencintai Tuhan, apakah suara saya masih bisa terdengar? Yang di bawah masih bisa mendengar suara saya? Ora krungu wae to. Oke ya, masih dengar ya? Ya wes. Ini khotbah mau lama apa pendek? Ya, pendek. Ya, kalau pendek jetar mulai ya ngopo kodanan kan? Ya kan? Nah. Oke. Sekarang nggak usah khotbah. Gampang toh? Nah, siapa yang mau tanya di pengantar itu tentang Laudato Si? Enggak ada kan? Sudah jelas. Maka mari kita lanjutkan doa umat. Ya kan, saudara sekalian yang dikasih dan mencintai Tuhan, ini sekarang saya mau tanya ini. Enggak usah pakai khotbah, enggak apa-apa, mau pakai dikhotbahi rada mudeng loh. Nah, ini yang saya tanya ijo-ijo. Ijo-ijo dari mana nih? Gamping. Oke, Gamping. Mikrofon kasih satu. Saya mau ngecek ini kemampuan
anak-anaknya Romo Nugroho. Ya toh? Nah, baru nanti ini belum khotbah. Ini baru pengantar. Ya. Menurut ijo-ijo, hidup itu gampang apa susah? Susah gampang, Romo. Iki pertanyaan iki gampang apa susah? Gampang, Romo. Oh, urip kuwi gampang. Ya, iki sing ngandani romomu apa dudu? Sanes. Oh, sanes. Nek gampang panjenengan ngandani anakmu angel ora? Kadang angel, Romo, kadang gampang. Lha dadi jawab piye kuwi? Terus sekarang tambah lagi karo bojomu ngakurke bojo karo sampean babakan didik anak lan sak piturute gampang apa angel? Ganti liyane. Ayo. Gampang, Romo. Gampang. Gampang apa? Waduh padu kok gampang. Ayo sapa sing urung tau padu karo bojone ngacung? Tegese gampang pangel. Lho, iki wong ra briman mencela-mencele. Gampang karo angel-angel ro gampang. Wong urip kuwi gampang pangel. Angel jenengan saking pundi? Saka Gamping. Iki sak anak buahe Rama Nugroho ora kompak kene angel kono gampang. Sing bener sing ndi? Gampang. Iki. Iki yo wis. Iki wong Jawa apa wong Amerika sampean ki? Wong Jawa. Dadi urip kuwi ya wis. Masuk kotak ra kena dinyang nas tali pati. Ya. Lha pun neraka. Wong Jawa pujangga Jawa iki munine ngene, ya ta? Banterke suwa banterno kono ben krungu kabeh. Ya ta? Wong Jawa kuwi nek perkara urip kuwi jawabe ngene. Iki nek menurut wong Gamping sing Jawa, ning Jawa wis palsu iki. Lah nek sing Jawa tenan ngene munine ora gampang awang urip nang ngalam donya. Yo kendangi le cek tutu kocak tutu tak dinding tak 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 dinding tak dinding tak 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 dengan tak tak malah mengguyang-guyu kok ora mudeng. Urip ora gampang. Ora gampang. Nek gampang kok ora ning ya do tipaido nek ra gampang urip mbaya. Sing ra gampang kuwi lelakone le njumbuke antara kehendak Allah dengan kehendak. Lah kene ngerti kok mau jawabe gampang, Des. Ngono kuwi ya le ngajari Rama Nugroho ya. Kuwi engko mengko ning urip kuwi gampang pangel, angel. Kaya sing angel ki len jumbuhke antarane lelakon ki supaya sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak kita. Gampang pangel. Sekarang saya tanya, apa yang dipikirkan Allah berbeda yang dipikirkan manusia. Digadok ke angel apa gampang? Mau sih ngomong gampang sapa teton diase lagi. Gua sih. Sekarang to neng kutha marai macet sing dipikirke apa? Pikirkan manusia. Uang to. Nggo mangan to.
Mangan ro weteng toh. Kuwi rak godaan yang pertama dari Injil hari ini toh. Gampang mangel. Sing muni gampang sapa? Romo mbahmu aku ki takon, Des. Ora mung do mulih ora usah mulih. Iki engko tekan jam 4 khotbah. Lah ya ngopo to? Ning kene iki kulaan khotbah kok. Iki siji-siji, gampang. Tak teruske angele ning ndi? Coba. Tak teruske lagune. Ya ora gampang wong urip ning alam donya, jek dudu kojo dudu mung meyang-koyangko, jalali ya mas. Tadi hanya apa? Ora gampang wiwit mbiyen mula nyuwun tulung dupa sapa sing bar plethek bayi langsung mangan. Ana apa ora? Ora ana, mula njaluk tulung dupa ora gampang wangel. Bayi rokon mangan dhewe mangan suket doyan ora? Berarti nek gampang kono anggota perwe aku ora kondo. Nek jaran metu praja terus ndagangi to. Terus ngemupa kara. Lah iki mau nggonku upakara. Aku engko arep nyambungke pengantare Rama Adolfus Suratmo. Nyuwun tulung manjing bumi sapa sesuk si nggali kubur dhewe amblekan dhewe ngacung. Ora ana ta? Nyuwun tulung manjing bumi gotong royong. Sapa sing muni urip kuwi gampang? Wong arep mati ora iso mati dhewe. Angel to. Lah iki mula terus ora gampang. Sing ra gampang le gawe lelakon jumbuhake karo lelakone antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Ya, kehendak manusia dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu pengennya becek, kehendak manusia pengennya penak, betul? Sigmund Freud, psikolog dari Prancis, dikasih pelajaran dari Injil. Bacaan pertama supaya orang mempersembahkan apa tadi? Buah bungaran, ya, persembahan. Karena apa? Karena dalam kehidupan yang tidak mudah, mulai dari Yakub, Allah itu kitab suci ini ngono nggonku mau. Apa beda ya? Berarti angel, mulai dari keluarga sampai menjadi bangsa yang besar, sampai itu harus mempersembahkan karena penyertaan Tuhan. Oke, itu laptop 1. Laptop lah saya akan berdasarkan Injil. Bacaan kedua enggak saya. Lalu bacaan Injil. Bacaan Injil tentang apa tadi? Lali toh, ki mau dong enggak tak kira iki. Masa harus tak kuis? Bacaan yang kedua, yang Injil tentang godaan. Pertama godaan apa? Godaan mulut dan perut. Mulai mulut dan perut orang bisa pacul-paculan, betul? Bisa korupsi, betul? Nah, Anda dum-duman warisan, ora penak terus malangkere, terus ngenengke. Oh apa nah? Lah kok ngomong gampang mang buase wah. Ya, satu. Lalu yang kedua, godaan apa tadi? Godaan apa? Kekuasaan. Lalu yang ketiga, saya akan mencari poin yang ketiga. Poin ketiga, godaan apa? Apa? Apa Bu? Kesombongan, Romo. Ketiga adalah godaan kesombongan. Kesombongan atau apa? Ya, tentang alam. Bahwa Tuhan menentukan gravitasi bumi itu yang menentukan adalah Tuhan. Sunatullah jangan dilawan. Tapi kalau Anda minta dan Tuhan berkenan, boleh ora udan. Ngono lho. Oke ya. Jadi Tuhan itu memberikan hukum alam itu. Oke, saiki
baru masuk sini, masuk khotbahnya. Jadi sekarang bagaimana orang harus menata alam itu, melawan atau mempelajari alam. Gerak alam itu harus kita baca. Memelihara alam raya, kosmos yang besar, harus Anda dulu memelihara kosmos kecil, yaitu jagat cilik, itu pikiran Anda. Nah, pikiran Anda bahwa hidupnya itu memikir mau gampang nyatane Oke. Saiki alam cilik. Alam itu mung ana patang perkara. Siji, telu ana banyu, papat ana lemah. Nek wong mati kuwi bali ning anasere. Sing angin bali ning angin, sing geni bali ning geni, sing lemah bali ning lemah. Kuwi wong mati. Balik. Sing entut bali no entut. Iki bali nang asale. Kuwi mati. Balik ke dibangkitkan. Bangkitkan kapan? Kapan kira-kira? Wes, sesuk takon aku khotbah berikutnya. Camatan sing lemu-lemu kuwi gulane pira kira-kira? Nek dikandani kon mangan sing ngurangi gula gampang apa ora? Sing muni gampang mau sapa? Iya ta? Mula dalam itu diajak prihatin dalam rangka pesiaran menuju Bapa saiki didikon apa? Satu. Apa toh? Mati rogo. Gitu, kayak. Tuh, jadi mensyukuri itu kari dewe ketika kita tahu bahwa Allah memberikan pendampingan seperti dalam bacaan pertama. Leng lakoni angel banget. Pas neng Mesir leng lakoni kangelan pora, wangel ditindak. Terus sampai ke tanah Kanaan, ndadak perang karo bangsa Amalek. Angel pora nek perang. Wong bodoh-bodoh ra iso perang, kudu perang. Angel pora. Saiki perang karo lambene dhewe gampang mangel. Nah, wis kuwi wae. Mati raga seminggu rasah caturan. Jadi nek meng ora sembayang, ora mati raga, neng nyumbang, kuwi donatur. Ya toh? Nek mati raga ning ora sembayang karo ora dedono apa? Ya toh? Do diet mergo penyakit. Terus apa meneh? Meng sembayang tok ning ora dono. Lah ngapa? Ana apa ora kok ngono kuwi? Aja to tanggane mbine sumbangan yo. Ya kami doakan padahal kon duwe duit. Salah. Maka tiga-tiganya harus berang bagaimana godaan itu ditata secara baik. Godaan itu ada di setiap waktu, di setiap jengkal kehidupan, di setiap tahap kehidupan. Jadi godaan itu ada terus. Nah, bagaimana orang mengalahkan godaan? Godaan. Misalnya, godaan buang sampah. Sopo sing sampai wis ditata dengan baik di rumah. Ya, sing wis dipilah iki sing bosok, iki sing ora bosok, lan sak piturute. Coba ning omah ming plung 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 plung. Terus guwak dibagehke sapa? Anak. Gawe aku ra kandha lho iki. Nikah nek ra oleh-oleh. Heeh. Didukuni. Oke ya. Pertanyaannya, lalu jiwa ke dunia itu hanya untuk memuaskan dahaga jiwa atau apa? Jadi jiwa ke dunia untuk apa? Angel tahun nek ngene iki. Wah, ngono jarine gampang urip kuwi takon ngene ora iso jawab kok. Untuk apa jiwaku terlahir ke dunia? Jiwa yang membadan itu. Jiwa yang membadan, aku pengennya ketemu karo si A.
Dek cintrong sama aku cintrong sama dek ning ora oleh karo wong tuane. Gampang wangel. Angel. Angel dong. Angel. Karena jiwa itu membadan harus membawa badannya. Jiwane tekan kono ning ra iso senggol-senggolan, ngrekoso apa ora urip kuwi? Ngrekoso meneh nek aku merasa cinta. Wong iki mau Rama Wondo ya. Jadi satu, uripku ora gampang harus ditata. Nah, di sini ada Maria Damparing Kawicaksanan. Hidup itu harus ditata dengan kebijaksanaan alam. Alam yang bijaksana. Maka di sini ditatakan Maria Damparing Kawicaksanan itu bukan punya maksud. Dulu yang menginisiasi paham ini adalah almarhum Monsinyur Pujo Sumarto. Kasih saja namanya Maria Damparing Kawicaksanan supaya orang di sekitar ini bijak dalam menata alam yang sudah rusak do dikerak-keruk sing sisi kono. Sing ini enggak boleh. Ini pakai maka panjenengan sing do kutha-kutha kuwi duwe utang karo wong Somoetan. Utangnya apa? Masih ada air. Lah nek kene do ngawur tidak menata. Kuwi engko tambah tandus ora duwe banyu. Maka 2 tahun yang lalu ada gerakan menanam pohon, ada 500 pohon apokat ditanam di sana perkebunan milik desa di Ngandong. Romo yang cari waktu itu di sini. Tuh. Dan pohon durian juga 500. Nah, masih dibutuhkan 1000 lagi. Tugasnya sampean ngenai wong somo ben ana banyu ngono iki. Jenenganku utang kabeh. Dadi nek karo wong rak sing ngutangi luwih perwira to Bang sing do kuwi. Mula utangmu para saudara-saudara sekalian dosa uren. Jadi kalau mau gerakan itu di sini, pokoknya di sini, di sana bagian apa? Noto kehidupan sampah-sampah. Ini tapi air itu yang mengelola dari sini. Air sini itu bening. Sungai di depan Pasuruan yang kecil itu bening itu pH-nya 8. pH-nya 8. Saya cek. Itu udah tinggi. Ini tetap ada E. coli-nya harus itu bisa 9 kalau direbus. Maka sehat sekali. Maka kelihatan toh kalau saya sama Romo Ratmo sama mereka itu seger aku toh. Ya kan sing kondo umatmu lho gitu tuh aku. Oke ya. Jadi memelihara alam itu harus dipelihara apa? Alam pikiran kita, jaga ciliknya. Kalau jaga ciliknya tidak dipelihara, alam yang raya ini akan rusak karena godaan goleki penake kaya nggon ki kae. Tuh. Goleki penake, kudu golek bener. Maka kita semua wajib memeliharanya, mulai dari memelihara pikiran kita, hati kita. Coba sekarang alam darah Anda. Anda sudah mengenali alam darah Anda semua? Alam darah Anda itu kolesterolnya berapa? Mangan ae wak babi, wasu, macam-macam langsung. Anda harus mensyukuri tiap hari. Yang disuruh apa? Anda semua diberi 5 juta per hari gratis. Tapi Anda kadang tidak bersyukur. Berdoa aja kadang angot-angotan. Coba sekarang kalau Anda sakit di ICU 5 juta per hari. Oksigen dadak tuku neng kene gratis. Gitu. Kita akan Tuhan ketika Anda sakit. Tetapi ketika sehat Anda lupa bersyukur. Maka tadi lagunya apa? Nah, coba cara bersyukur coba ayo rodo cepet kendangannya joget. Biar mau mumet nggih joget sora wis.
Wis ora dangdut lho, joget. Mikir diki wis. Karo deki mikir mumet wae. Ndak buka kepean barang pokoke. Angel apa ora? Yo. Jadi iki mau nek jane sing dadi cucuk lampah Rama jane iki. Dadi aku ora khotbah dadi cucuk lampah wae. Yo coba tak ajari nyanyi atau nari. Syukur itu bisa diungkapkan lewat tarian. Syukur itu bisa diungkapkan lewat kata-kata. Ayo kendangane. Aja dangdut. Wah, mumet ini iki. Ngibeng ini iki. Aku dadine dangdut ta, Bro. Baik. Jadi aku dadi dangdut ngene. Nane natin tin tak dedin tak dedin tak dedah tin dedah tin tang tin tang tin tak tin tak tin tak tin tak dedah tin tak tin dedah tak tin dedah. Ngono. Ning rasa nganggo wis. Lah, ini yang dimaksud dengan inilah sulitnya bahwa kita hidup harus menyesuaikan gotong royong tadi loh. Gotong royong satu dengan yang lain, cara berpikirnya penabuh dengan cara berpikirnya Romo berbeda. Dijumbuhke angel ora? Kudu latihan sanyet, alamnya harus dilihat. Begono. Dadi sing salah kurang ngajar to nek salah gitu. Iki arep udan meneh. Aku ki mundi dawuh dalem Gusti lumantar Rama Yuwana Suwanda. Karena aku mundi dawuh dalem saiki para umat ingkang minyula sing bagus-bagus iki pengen ngrungokke krungu suarane Rama Ratma apa ora? Swear asli. Yo, Mataraman Rama Wondo maju tredek. Lah yang ngisi Bagus sekali, terima kasih. Anak-anak yang terkasih, kita diajak oleh Romo Tri tadi untuk menjadi orang yang tidak golek gampangi, tetapi berani berjuang, berani untuk berusaha, berani untuk menghadapi kesulitan. Orang Katolik bukan Tuhan mudahkanlah hidupku, tidak, tetapi doanya adalah Tuhan mampukanlah aku untuk melewati kalau ada tantangan. Menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang kuat seperti Yesus digoda untuk menjadikan batu jadi roti, tetapi harus menyembah setan, tidak mau. Digoda untuk anjlok saka bait Allah dan disuruh menyembah setan kalau mau, tidak mau. Kemudian yang terakhir tadi apa? Digoda untuk memiliki semuanya, ninggal Tuhan, tidak mau. Kita juga demikian toh. Ayo nanti adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, remaja-remaja, nanti akan ada saatnya suatu ketika kita akan menghadapi tantangan itu. Kita diajak, kowe
kowe tak kei semene ning melu aku. Atau kowe nek tak kei semene atau kamu dapat ini ning tinggalan agamamu. Ayo gimana? Mau atau tidak? Tidak mau. Mau atau tidak? Tidak mau. Tidak mau. Tepuk tangan untuk adik kita ini. Namanya siapa? Namanya siapa? Magda. Magda menjawab tidak mau, dan itu moga-moga mewakili kita semua. Kendati kita harus berjuang, kita harus mampu dan juga memiliki yang namanya kebandelan dan kegagahan. Termasuk dalam memelihara alam ini tanah ini tak tuku tak deki bangunan semuanya ning wong kene do mudah sekali merelakan itu. Kita mau tidak? Ada berita kemarin di Puncak Bogor, Gubernur Deddy Mulyadi itu marah-marah karena dia itu diundang untuk meresmikan sebuah tempat wisata. Ternyata tempat itu didirikan di atas tempat yang seharusnya untuk membuat resapan air. Sehingga dia menyesal, kenapa kok untung aku ra gelem ngresmeke. Nek gelem ngresmeke tempat itu akan sah. Sehingga air yang harusnya. Ya Bapa, semoga setiap kata, perbuatan, dan teladan hidup Sri Paus dan para uskup mendorong kami untuk lebih memperdalam dan memperkembangkan iman kami, terlebih di tahun jubileum ini, dalam rasa syukur kami sebagai umat Allah di Keuskupan Agung Semarang dan Kevikepan Yogyakarta Barat. Semoga pengharapan kami dikuatkan dan iman kami diteguhkan. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para bangsa, ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu kepada para bangsa. Berilah pemimpin yang baik dan bijaksana, agar dengan penuh semangat dan turut terlibat merawat bumi, serta mencintai seluruh alam semesta beserta isinya. Semoga mereka juga makin giat dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera bagi rakyat. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi dunia yang menderita kelaparan, ya Bapa, bukalah hati kami untuk bersedia membantu saudara-saudara yang terbelenggu oleh situasi kelaparan dan kemiskinan. Semoga kami yang disemangati dengan spiritual ekologis yang mengakui manusia sebagai keluarga besar ciptaan, mampu membantu mereka tidak hanya dengan memberikan hal-hal material saja, tetapi juga dengan memberikan kasih dan ketulusan hati kami. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, sadarkanlah kami bahwa pertobatan sejati memperbarui hubungan kami di hadapan-Mu dan dengan sesama. Bukalah hati kami sehingga makin mampu menyadari bahwa Engkau sungguh hadir dalam segala ciptaan yang ada di sekitar kami, dan karenanya wajib kami rawat dan kami cintai. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Mari kita berdoa bagi ucup-ucup kita, terutama bagi Bapak Erwi Prayitno yang berulang tahun, Bapak Harto Suyoto, dan juga untuk ucupnya Mas Beni. Juga ucup kita masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, doa-doa ini adalah ungkapan maksud baik kami untuk mengarahkan hidup kepadamu dan kepada sesama kami selama masa Prapaskah 40 hari ini. Seturut teladan Yesus Kristus Putramu, buatlah tobat dengan sungguh hati, sehingga kami sanggup mampu melaksanakan kehendak-Mu, khususnya dengan merawat dan mencintai bumi ciptaan-Mu, dengan kekuatan yang kami terima dari Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga bersama diterima dan dan keselamatan kita, sesumat Allah yang kudus. Ya Tuhan, kembali kepadamu, bersama syukur atas keberadaan kami sebagai umat-Mu di Kevikepan Yogyakarta Barat, Keuskupan Agung Semarang. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan yang menguatkan penjiaran hidup kami, yaitu Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkaya supaya dengan lebih bersemangat, mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu
sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya. Agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus akan kita terima, mendampingi dan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin.
jawabmu bila padamu Tuhan menyapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya iman dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar. Semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah, dengan terus merawat bumi ciptaan-Mu, hingga kami menghadap-Mu di surga, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Pengumuman novena kedua, Minggu 9 Maret 2025. Kolekte hari ini Rp5.264.000. Disediakan minum dan snack di lorong jalan menuju Taman Doa Maria Damparing Kawicaksanan. Bagi seluruh umat dipersilahkan untuk menikmatinya. Di halaman depan Taman Doa Maria Damparing Kawicaksanan terdapat berbagai macam stand UMKM dari umat paroki Somohitan. Mohon partisipasi seluruh umat untuk mengunjunginya. Novena Laudato Si ketiga akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 April 2025 di Taman Doa Kebon Dalem Yusuf Maria Kokap. Setelah Ekaristi ini akan diadakan penanaman pohon secara simbolis oleh Romo Yudono Suwondo PR. Demikian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, berkah dalem. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah sampai pada penghujung perayaan Ekaristi kita siang hari ini. Untuk anak-anakku yang terkasih yang ada di depan ini dan juga yang ada di mana-mana, luar biasa kalian hadir di sini, bertahan dan ikut misa. Tepuk tangan untuk anak-anak. Dan meripatnya masih bening-bening, masih semangat ya. Semangat ya? Oh enggak, lapar? Nanti ada di lorong-lorong sana ada tanaman-tanaman bisa dipetik. Jadi tadi sekali lagi hari ini pohon sebagai tindakan perutusan kita. Silahkan dikondisikan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudari, pergilah. Perayaan Ekaristi Novena Laudato Si yang kedua sudah selesai. Mari kita pergi melanjutkan tugas perutusan kita. Dan untuk penyelenggaraan novena yang kedua ini, khususnya untuk teman-teman panitia dari Taman Doa di Ngemesan, untuk KOR, semua petugas kita beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Karena kita sungguh dibantu untuk hari ini kita merefleksikan dan semakin menyadarkan kita semua pentingnya semakin mencintai lingkungan hidup kita. Untuk segenap panitia, SC maupun OC, dan juga teman-teman panitia, perwakilan teman-teman panitia.